Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi dalam seri manajemen keuangan bersama Enos Kabu. Dalam sesi kali ini kita akan membahas tentang manajemen piutang. Ya, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dalam sesi kita kali ini kita akan coba membahas tentang manajemen piutang, ya. Sebelumnya kita perlu tahu apa itu piutang. Ya, piutang itu sebenarnya timbul karena apa? Ya, piutang itu merupakan tagihan kita kepada pihak lain yang timbul karena adanya penjualan barang atau penyerahan jasa secara kredit. Lalu kenapa sampai kemudian ada penyerahan barang secara jasa atau secara kredit itu perlu kita kelola dengan baik, ya. Nah, ini akan kita coba mengulasnya dan perlu kita ketahui alasan dibalik perlu adanya penjualan barang atau penyerahan barang, penyerahan jasa secara kredit. Pada hakikatnya, ya, orang menjual jasa secara kredit, menjual barang secara kredit atau memberikan pelayanan jasa secara kredit itu karena dia percaya, ya, karena dia percaya kepada pihak yang dilayani atau pihak yang membeli barang secara kredit tersebut, ya. Kredit itu berasal dari bahasa Yunani, ya, credere, itu artinya percaya. Oleh karena itu kepercayaan itu harus kita jaga. Kedua, penjualan barang itu dilakukan secara kredit atau jasa dilakukan pelayanan jasa secara kredit bagi perusahaan itu adalah untuk meningkatkan volume penjualan. Jadi mungkin ada pemikiran bahwa kalau penjualan dilaksanakan secara tunai, artinya saat saat barang diberikan atau saat pelayanan jasa secara kredit diberikan dan orang membayar mungkin tidak punya cukup uang, ya, sehingga volume penjualannya tidak banyak. Sehingga salah satu strategi yang dilakukan perusahaan adalah melakukan penjualan secara kredit, ya, dengan harapan dapat meningkatkan volume penjualannya. Lalu mengapa piutang itu perlu dikelola dengan baik dalam suatu perusahaan? Ya, yang pertama itu untuk mengurangi risiko kerugian. Kerugian karena tidak tertagihnya piutang, ya. Jadi perlu kita atur atau perlu kita kelola dengan baik. Yang kedua, piutang dikelola dengan baik sehingga membantu likuiditas perusahaan. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk melunasi utang jangka pendeknya. Jadi kalau piutang ditagih dengan cepat, ya, dikelola dengan baik, berarti uang kas tersedia. Kalau uang kas tersedia dalam perusahaan, berarti saat jatuh tempo utang kita atau saat kita punya kewajiban yang harus segera dibayar, maka uang itu ada. Terus yang ketiga, perlu dikelola dengan baik karena ini berkaitan dengan efisiensi biaya pengelolaan. Jadi harus diatur piutang itu, jangan sampai karena kebijakan perusahaan untuk menjual secara kredit
justru biaya penagihan atau biaya yang timbul, biaya-biaya lain yang timbul karena penjualan secara kredit itu akhirnya lebih besar dari harapan manfaat yang ingin dia peroleh. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana piutang itu harus dikelola atau bagaimana cara mengelola piutang. Pertama, dalam hal perencanaan penjualan kredit, ya, itu memang harus kita rencanakan dengan baik. Hitung dengan cermat manfaat ekonomi yang akan diperoleh. Jadi kalau sebelumnya kita sering menjual secara tunai, kalau kemudian kita menjual secara kredit, ya, kalau dulu kita jual langsung terima uang, kemudian sekarang kita tidak langsung menerima uang, kira-kira manfaat ekonominya apa? Apakah ada bunga yang diberikan karena penjualan dilakukan secara kredit, ya? Mungkin biasanya Anda lihat di perusahaan atau di toko-toko, ya, ketika suatu barang dibeli secara tunai, harganya akan lebih murah dibandingkan dengan dijual secara kredit. Karena apa? Karena mungkin saja barang itu dibeli, perusahaan itu membelinya secara tunai, lalu kemudian dia menjualnya secara kredit kepada kita. Kalau kondisi itu yang terjadi, berarti perputaran piutang itu makin, perputaran kas bagi perusahaan tersebut itu makin lambat. Mengapa? Karena uangnya dia sudah keluarkan untuk membeli barang secara tunai, tetapi dia lama menerima uang dari kita sebagai pembeli, sehingga kondisi likuiditas perusahaan tersebut itu lambat laun itu akan terancam, ya. Jadi uang itu, kalau Anda lihat, ingat kembali materi-materi sebelumnya, ibarat darah dalam perusahaan. Jadi kalau darahnya macet, ya, darah dalam tubuh manusia itu macet, ya mati manusia itu. Begitu juga ketika uang dalam perusahaan macet, ya macet juga usahanya. Ya, itu penting untuk kita tahu mengapa cara bagaimana kita harus mengelola piutang perusahaan. Ya, yang berikut adalah berkaitan dengan pada saat penjualan dilakukan, ya, pada saat penjualan kredit, ya, dilakukan. Nah, ini masih terkait dengan perencanaan piutang sebenarnya. Jadi piutang itu seperti di awal tadi disinggung bahwa karena ada penjualan secara kredit. Nah, dalam penjualan secara kredit itu kita harus, ya, sebagai pihak di perusahaan itu harus selektif dalam memberikan piutang atau dalam memberikan penjualan secara kredit. Maksudnya apa, ya? Kita lihat track record dari orang yang atau pihak yang akan membeli secara kredit, ya. Jangan sampai orangnya itu dulu tukang berutang, ya, terus kita sudah tahu begitu kita kasih utang lagi, ya. Itu betapa tidak cermatnya kita dalam memberikan piutang. Kita tidak selektif. Yang kedua, kita perlu batasi, ya, jumlah piutang, ya, atau jumlah kredit. Jadi, ya, jadi jumlah piutang kita batasi, ya. Jadi kalau dia ingin membeli secara kredit, ya, anggaplah 5 juta, ya, lihat dulu track recordnya, lalu, ya, kalau bisa batasi, kalau memang track recordnya bagus, ya batasi 2-3 juta, ya. Jangan berutang atau beli secara kredit, kita sudah tahu track recordnya jelek,
dia minta 3 juta, kita kasih 5 juta. Nah, ini kekeliruan besar ya bagi perusahaan. Yang berikut ya, kalau kemudian kita memberikan penjualan barang ya, itu mulai dengan termin kecil ya. Termin kecil itu maksudnya syarat pembayarannya. Jadi syarat pembayarannya begini, maksudnya normalnya berutang penjualan kredit itu dilakukan dengan masa pembayaran misalnya paling lama 30 hari. Ya, jangan kita langsung memberikan kesempatan untuk melunasi dalam waktu 30 hari. Kita kasih dia misalnya dia harus melunasi dalam waktu 10 hari. Kalau makin lama sudah bagus ya, kita naikkan menjadi 15 hari ya, 20 hari dan seterusnya. Yaitu pada saat penjualan dilakukan. Yang kedua, purna jual ya, atau setelah adanya penjualan. Kita perlu membuat schedule penagihan ya. Schedule penagihan itu jadwal ya, jadi jadwalkan ya, misalnya mengingatkan ketika hendak jatuh tempo, telepon mengingatkan. Anda mungkin punya keluarga atau mungkin Anda pernah pinjam dari bank ya, biasanya 1-2 hari sebelum jatuh tempo itu pasti di SMS atau dihubungi, ingatkan supaya saldo rekening Anda tersedia karena akan ada pemotongan ya rekening kalau misalnya Anda pinjam di bank. Ya, itu kan layanan jasa ya. Kalau penjualan kredit ya, bagian penagihan memang harus aktif untuk itu. Buat schedule dan sesekali harus mengaktifkan penagihan ya. Jadi secara rutin dia menghubungi atau mengingatkan pihak yang membeli barang secara kredit atau menerima layanan jasa dari kita secara kredit akan kewajibannya. Ya, kalau memang kemudian penagihan itu sudah dilakukan secara efektif tetapi belum ini ya, dalam hal perusahaan mengalami kesulitan likuiditas, kita harus menjaminkan piutang. Jadi piutang itu kita jaminkan ke bank. Jadi perusahaan nanti memperoleh pinjaman dari bank, tetapi yang melunasi itu adalah pihak yang berutang tadi. Misalnya perusahaan kita X ya, kemudian yang berutang itu adalah A, maka kita minta persetujuan dari si A, kemudian kita jaminkan piutang itu di bank. Jadi nanti selanjutnya bank yang menagih kepada A. Dalam istilah akuntansi itu biasanya disebut dengan piutang wesel. Yang berikut adalah menyita aset yang dijaminkan atau menempuh jalur hukum. Nah, ini biasanya di awal-awal ini kita sudah harus tentukan ya, ketika perjanjian kredit ya akan ditandatangani atau ketika penjualan akan dilakukan ya, segala kemungkinan harus kita pikirkan bagaimana kalau suatu saat pinjaman itu tidak dikembalikan atau orang yang membeli secara kredit tadi tidak membayar. Apakah asetnya itu yang menjadi jaminannya untuk disita ataukah menempuh jalur hukum untuk diselesaikan di pengadilan wilayah hukum kedua belah pihak itu berada. Yaitu kira-kira cara strategi ya bagaimana kita mengelola piutang yang baik. Ya, terima kasih dan semoga materi ini bermanfaat. Salam sehat untuk kita semua.